Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola, Balik lagi di podcast Kotak Masuk kembangan wawasan. dengan canda. Yo, gan bate, kudasai. Aduh, gimana nih? Fighting. Alhamdulillah Sehat? sehat. Gila ya, kita lagi komit sampai akhir tahun ini ngetek terus. Iya nggak? Iyalah kan kita memang jarang-jarang juga ya ketemu ya Bang, sebulan sekali. Tapi naluri atau gairah kita Ya. tuh untuk membahas hal-hal yang terbaru nih biasanya nih yang bikin kita tetap terus konsisten kan. Nah, gue nih lagi kemarin kan kalau di episode sebelumnya tuh gue lagi banyak baca buku kan nih. Ya. Gue lagi agak mandek nih akhir-akhir ini nih. Gara-gara ya kerjaan lagi banyak. Jadi kayak gue udah kayak terhipnotis, ngerti gak lo? Kayak nonton video pendek tuh. Benar. Kayak terhipnotis sehingga gue jadi gak baca buku lagi bro. Gue juga baca buku tuh kayak ada momentumnya gitu loh Bang. Jadi sama kayak orang lari, terbiasa lari gitu ya. Orang yang bukan pelari, dia mencoba lari, awalnya berat, habis itu jadi agak berasa ringan, habis itu dia berhenti, mulai lagi berat gitu kan. Jadi gue juga tahun ini tuh ada satu buku yang gue pelajarin itu mengenai geopolitik gitu. Jadi kayak ini didasari dari apa ya, mungkin di awal tahun itu kayak ada beberapa konflik yang terjadi, terus banyak teori-teori konspirasi. Tapi kayak gue selalu penasaran yang benar tuh gimana sih. Nah, tapi ada satu buku yang menarik. Apa ya? Gue lupa sih nama judulnya ya. Nanti mungkin gue share di deskripsi. Nah, dia tuh mencoba membedah gitu ya. Kayak paling dekat ya Rusia Ukraina. Okay. Kenapa sih kok kayak Rusia itu sebegitu insecure-nya dengan Ukraina? Terus gue pelajarin ternyata memang balik lagi adalah masalah geografi gitu loh. Jadi kayak Rusia itu terlalu luas, kemudian ternyata akses dia tuh secara negara termasuk Indonesia itu kan harus kayak mengantisipasi kan. Walaupun kita sekarang dalam kondisi damai, tapi tetap sebagai negara yang berdaulat tuh kita harus siap dengan adanya potensi segala kemungkinan lah gitu kan. Jadi kayak Rusia tuh dikasih tahu dia pertama luas, kemudian populasi terbatas, dia harus berhadapan dengan Cina, berhadapan dengan negara Eropa. Jadi dia tuh harus dengan resource yang terbatas memastikan semuanya tuh aman. Jadi dia harus memikirkan titik serangan militer itu datang dari mana. Okay. Termasuk ada satu apa kayak mungkin bisa dibilang kayak laut atau danau gitu ya di sebelah barat Rusia itu yang itu sebenarnya dikuasai oleh Ukraina gitu. Jadi negara Singapura. Negara Rusia tuh nggak semuanya tuh satu daratan. Ada kayak yang terpisah gitu Bang. Betul. Jadi itu ada kayak alasan strategis. Dia harus mempunyai kayak naval base, kayak basis kapal laut gitu. Karena dia punya membaca ada potensi serangan-serangan. Nah itulah. Jadi kayak itu buat gue menarik gitu loh. Nah tapi balik lagi karena gue waktu itu kuliah, tugas banyak. Jadi cuma baru baca mungkin 2 chapter. Habis itu kayak nggak kebaca lagi gitu sampai sekarang. Nah ini gue juga kayak tersadarkan juga nih. Kan kemarin-kemarin di sosial media kita kan gencar tuh Indonesia literasinya kurang lah. Ya. Atau enggak bahasa yang lagi happening tuh dari kemarin-kemarin tuh Indonesia darurat membaca lah. Tapi triggernya bukan gara-gara bukunya. Tapi misalnya ada kasus berita hoax, ada kasus viral. Konteksnya nggak dibaca atau nggak deskripsinya nggak dibaca dari situ kan. Terus ditambah juga data dari UNESCO katanya cuma 0,001% lah, which is gue juga belum bisa lihat kayak gimana ya. Tapi yang paling tadi gue juga coba cek ada satu data yang bilang kita tuh ranking ke 62 kalau nggak salah dari 70 negara yang disurvei terkait membaca. Itu berarti yang dites levelnya orang dewasa atau kayaknya dia random ya, masih random. Cuman kalau gue lihat untuk seluruhnya ya yang bisa fakta yang bisa gue yakinin bahwa dulu tahun 2005 gue masih bisa menemukan orang membaca di transportasi umum. Senggangannya misalnya di satu busway atau enggak di satu gerbong kereta ada 2 atau 3 orang yang membaca apapun itu, koran. Bisa jadi ada baca buku komik
Yeah. Ada juga misalnya yang baca buku novel, entah itu novel yang tipis atau yang tebel. Karena zamannya tuh lagi Harry Potter tuh belum semuanya difilmkan. Jadi gue masih ngeliat tuh kayak, ih ini Harry Potter keempat nih, ya kan? Di saat itu. Nah di saat sekarang, gue gak melihat itu. Tapi lebih banyak semua orang menghadap ke gadgetnya. Walaupun di gadgetnya dia bisa jadi membaca. Benar. Ataupun ngeliat terjebak di video pendek, gue gak tahu. Karena kalaupun dia asumsi otak gue ya, ketika dia membaca misalnya dia punya kayak Kindle Book kayak lo, itu kan device yang berbeda lagi tuh. Benar. Ya, gue mengasumsikan diri gue melihat orang, dia membaca. Dia membaca. Tapi kalau smartphone gue agak ragu. Nah makanya gue, apalagi gue penikmat buku fisik kan, gue nggak bisa tuh, belum bisa kayak waktu gue mau beli Kindle Book kayak lo tuh, gue kayak fisik aja deh. Walaupun memang agak capek ya space-nya. Sekarang gue udah gak tahu gue mau taruh mana lagi tuh. Nah kalau menurut lo nih, di saat membaca ini lo punya cerita yang kayak sama kayak gue atau ada yang berbeda nih? Kalau di yang observasi yang gue lihat sih memang orang itu sekarang banyak mendapatkan informasi itu dari handphone. Betul. Gitu kan. Ditambah memang kayak misalnya kita sebut aja lah ya platformnya lah ya. Misalnya Reels dari Instagram atau TikTok atau YouTube Short itu. Semua jenis informasi itu ada dan balance gitu loh. Ada yang memang entertainment, komedi-komedi. Kemudian kalau lu swipe somehow lu ketemu dengan misalnya ada podcast gitu kan, klip-klip podcast yang nambah wawasan gitu. Jadi orang secara psikologis akhirnya terbentuk kebiasaan untuk melakukan swiping gitu loh. Jadi untuk membaca buku itu jadi pekerjaan yang agak jadi aktivitas yang agak membosankan ya gitu loh untuk sebagian orang gitu. Karena kan kalau zaman dulu nggak ada gadget. Ya belum kan? Gadgetnya nggak secanggih sekarang lah. Iya. Bahkan nggak ada Bang. Misalnya nih kita bicara waktu kita SD gitu ya, SD SMP tahun 90 ya, belum ada kan. Jadi attention kita kebanyakan itu antara TV karena di situ ada mungkin film kartun gitu kan. Atau kayak gue mungkin majalah Bobo, Donald Bebek, gue langganan setiap hari Sabtu dikirim gitu. Ada komik Dragon Ball gitu. Jadi secara tidak sadar ya kita akhirnya membentuk habit membaca gitu loh. Tapi memang bacaannya walaupun dia temanya adalah hiburan, nah tetap kita ada konsentrasi gitu loh. Jadi ada misalnya Bobo 20 halaman ya udah kita baca tuh satu-satu panel per panel gitu kan. Tapi jadinya kayak ada habit. Nah, kalau sekarang anak kecil makanya kan udah mulai banyak nih kayak awareness jangan dikasih gadget dulu gitu. Tapi berapa banyak sih gitu kan. Terus apakah buku yang misalnya dikasih ke kita gitu ya, ke anak-anak kita lah misalnya gitu. Itu buku yang memang enak dibaca gitu kan, atau jatuhnya kayak membosankan kayak buku pelajaran misalnya gitu. Walaupun ada juga sih orang-orang yang suka baca buku biologi ya, gue juga nggak tahu kenapa tuh dengan bahasa Latin dan segala macam gitu ya. Tapi ya sebagian besar sih sekarang orang udah mulai merasa handphone udah segalanya sih gitu. Iya, dan kalau gue sih ini episode wake up call lah ya menurut gue pribadi nih, karena gue tuh ngelihat satu, kalau tadi lo udah ngomongin terkait gadget ya, ya atau keluarga lah ya, kayak anak gue nih. Dulu tuh gue masih bisa membaca bareng sama dia. Ya. Dulu ya 2 tahun 3 tahun lalu. Itu lah. Gimana? Baca bareng ya, itu? Jadi dia baca bukunya dia. Oh sesi baca walaupun baca buku masing-masing gitu ya. Okay. Jadi gue nggak megang gadget. Sekarang gue jadinya megang gadget di tempat tidur. Oke. Dan it's so bad buat gue. Karena menurut gue ya di guanya juga jelek, di keluarga gue jelek gitu loh. Makanya gue ketika dapat episode kayak gini nih Nick ya, gue browsing gitu ya. Di salah satu tipsnya, kalau kata beberapa orang, kita harus tentukan di diri kita dulu nih, sebagai individu ya, terutama ya, adalah jam kita membaca Nick. Oh jadi dibikin rutinitas ya? Yes. Istilahnya ya. Jadi yang tadi lo bilang kayak lari, yang pernah lari, tapi senggangannya kan kita bisa membaca dulu kan. Yeah. Nah, gue kemarin coba mikir juga, oh iya ya, gue nyempetin baca tuh kalau sekitar jam 6 sore atau jam 7 sore di weekend gue. Makanya buku gue bisa habis tuh. Yeah. Karena sejam 2 jam tuh cepet banget Nick. Itu bisa 2-3 chapter lo oke lah. Terus gue tambah dengan Spotify. Oke. Yang reading.
Oh, kayak audiobook gitu ya? Bukan juga. Jadi kayak ketika lo udah netapin waktu, dari tipsnya ini dia bilang lo harus hilangkan yang mengganggu lo. Ya kalau gue hilangin handphone gue nggak mungkin. Tapi gue silent, gue notifnya gue hilangin. Dan Spotify itu ada satu genre fokus. Oh, ada musik yang untuk membuat fokus. kita jadi fokus. Nah, terus dari musik fokus itu ada genrenya lagi reading nih. Iya. Jadi paham. Jadi gue memakai itu untuk menstimulus gue. Jadi lu jadinya nyaman dengan situasi lu membaca ya. Apalagi kan buku yang gue sering baca kan buku science fiction atau enggak buku tentang self development. Nah, itu kan butuh ya ketika lo buku self development lo ke distract dikit kan anjrit sampai mana nih kan. Benar. Itu aja bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan lo kan butuh ketenangan yang lebih gitu ya. Nah, itu tuh sama yang terakhir menurut si tips ini bilang lo coba ganti genrenya. Jadi dari tadi udah fokus segala macam lo udah nyampein waktu, gue udah namatin self development 1 nih. Karena kita cuma butuh 3 loh nih. Kalau kata survei bilang 1 orang hanya ditargetkan membaca 3 buku dalam setahun. Berarti misalnya lo udah baca self development apapun itulah ya. Terus lo mau baca misalnya biar gue nggak bosen, gue baca novel-novel romance yang kayak zaman-zaman dulu. Era 90-an tuh banyak juga kok zaman sekarang. Atau enggak lo mau baca biografi. Itu kan juga oke kan. Even buku komik juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ini sih menurut gue harus dijalankan dari diri kita dulu. Baru ke keluarga kita, baru ke orang lain sih. Setuju, karena kalau gue jadi ingat ya dulu mungkin lebih dari 3 buku lah ya gue baca setahun. Pasti. Gitu. Tapi memang buku yang gue baca selain buku terkait dengan finance, gue mencoba mencari minat gue di mana kan pada saat itu kan. Dan salah satunya adalah waktu itu basket. Dan sampai kita kan pasti punya fanatisme lah ya terhadap sesuatu, dan pada saat itu karena gue suka basket dan gue pengen mendalami lah kayak Michael Jordan tuh kok bisa sih ada orang sedeterminan banget gitu ya, ataupun Phil Jackson mah penyanyi. Phil Jackson gitu ya, kalau dia bisa menciptakan dinasti Chicago Bulls di zamannya Jordan dan juga Kobe Bryant gitu loh di Lakers gitu. Nah, dan itu ada bukunya. Nah, pas gue baca sebenarnya kita tuh hanya perlu memulai. Yang paling berat adalah memulai. Karena ketika lo sudah membaca chapter 1 dan gue sangat yakin editor-editor buku di luar negeri itu termasuk di dalam negeri itu sudah sangat bisa mengetahui gaya baca orang. Betul. Itu lo akan hanyut. Kayak lo hanyut ke dalam pemikirannya, lo akan hanyut dalam situasi pada saat misalnya di Chicago Bulls ataupun di Lakers, dan itu lu jangan sampai patahin gitu loh momentumnya. Selesain aja, habis itu gue selesai baca waktu itu kan Zen, waktu itu dia bukunya kayak ada 11 Rings lah. Jadi sama, mungkin yang kita hari ini butuhkan adalah mungkin ya salah satunya mungkin pengondisian, tapi buat gue sebenarnya mulai aja dulu gitu loh. Nah, mulai dari mana? Mulai dari yang menjadi minat lo gitu kan. Misalnya baca komik, ya mungkin dengan komik itu lu penasaran gak sih gimana budaya Jepang. Waktu kalau ini minat gue pribadi ya, kok gue penasaran gitu loh, kok bisa Jepang dari tahun 1945 mengalami kejatuhan atas bom di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu singkat bisa jadi trendsetter di dunia manga gitu loh, dan itu mendunia, ada Dragon Ball, bahkan ada Astro Boy dan seterusnya. Kok bisa gitu loh. Nah, kenapa nggak mulai dari situ aja gitu loh? Minat lu tumbuh dari sebuah penasaran, akhirnya lu baca buku budaya Jepang yang berhubungan dengan itu, dan setelah lu selesai, lu cocok, lu pindah yang lain. Nah, satu lagi yang gue inget ya, tips dari X gitu. Kalau lu baca dan lu ternyata lu nggak tahan, ya udah ganti aja judulnya. Ah, iya benar. Jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa karena gue harus baca nih. Karena udah beli mahal nih. Udah beli mahal nih, gue harus abisin. Jangan gitu loh. Jadi baca ternyata nggak sesuai sama yang lu harapin, udah ganti. Mumpung lu masih punya momentum lah ya, semangat, cari judul lain gitu. Dan ada satu nih biar gue nggak lupa juga nih. Jadi ketika sudah lo tadi ya, misalnya lo udah mulai gitu ya, udah mulai baca, ya 1-2 is okay lah ya. Biar lo lebih konsisten sebenarnya dia bilang, lu coba rangkum.
apapun rangkumannya. Oh ya, buat resensi ya? Bukan beda lagi ya? Resensi boleh, resensi buku. Resensi itu kan kesannya kayak terlalu profesional. Keren banget ya. Jadi orang ini bilang, jadi negara yang paling bagus untuk kayak ininya kan pasti kan kayak negara-negara Eropa ya. Terkait dokumentasi, literasi. Coba mereka bilang, lo coba misalnya habis baca nih apapun itu, lo tulis aja di IG story lo, kayak lo tulis aja kayak misalnya buku ini bagus lo, gue dapet insight ini. Atau lo mau copy kata-kata quotes dalam buku itu juga nggak ada masalah. Yang penting lo punya satu memori untuk kayak kita nih, kayak biasanya di podcast kita kan juga gue mau bahas buku gue ya, gue mau dokumentasiin, itu juga gak masalah. Jadi dia bilang biar lo konsisten, lo harus punya rekamannya. Atau lo punya dokumentasinya atas yang lo dulu baca. Ya, jadi kan ada tuh teknik menghafal yang paling basic itu kan membaca dan menghafal, tapi kayak cuman mungkin 10-15% lo akan mungkin nempel gitu. Nah, tingkatan tertinggi adalah mengajar gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya ya ada termasuk juga mendokumentasikan, menulis gitu. Itu bikin lo jadi lebih nempel. Lebih nempel. Jadi ketika nanti apalagi zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu kita nulisnya di buku. Terus udah nulis di buku, hilang lagi bukunya. Kalau sekarang enggak kan, lo bisa pakai Google Keep ya kan, buat sobat kotak-katik gak usah pusing-pusing banget buat rangkuman buku. Jadi handphone lo itu jangan cuma ngasih tarian ke lo, tapi disuruh kerja juga untuk nyimpen semua dokumentasi wawasan yang udah lo catat atau lo udah lihat gitu loh. Tapi ini emang butuh satu titik kesadaran sih Bang, kayak nanti kita akan bahas ya mengenai adiksi terhadap sosial media gitu loh. Jadi mungkin minat baca dan habit itu mulai akan terbentuk setelah lu memang punya awareness gitu. Ya mungkin ini jadi wake up call. Artinya jadi wake up call juga buat teman-teman. Sebenarnya bisa gak sih lu mencoba detox lah ya. Detox dari sosial media. Bisa gak sih sebenarnya lu hidup dengan apa adanya, tanpa adanya digital. Dan kalau lu memang punya kesadaran itu, kayaknya lebih bisa tuh untuk bisa meningkatkan minat baca gitu. Sepakat sih. Ya moga-moga episode ini bisa saling membantu, ya kan? Ya. Dan kalau misalnya kalian sobat kotak-atik anjir. Gue pasti harus membiasakan ya sobat kotak-atik ya. Oke. Sementara ya. Jadi sobat kotak-atik butuh kayak rangkuman dari episode ini. Kita juga setiap episode punya rangkuman di Google Docs kita nih kayak. Jadi itu juga fungsinya Telegram kita ya kan? Ataupun boleh nge-DM kita di IG juga gak ada masalah, di YouTube juga gak ada masalah. Pokoknya saling support agar kita semua bisa lebih baik dalam membaca dan mendapatkan literasi yang lebih bagus. Siap. Jangan lupa teman-teman, kita juga punya YouTube dan Spotify dan juga ada Noise ya. Silakan di-subscribe dan ikutin juga ya video-video kita yang terbaru. Kita pasti akan bahas lah ya kira-kira apa yang happening lah ya di terbaru-terbaru ini biar juga enggak terlalu bosan. Terus juga jangan lupa kasih rating di Spotify dan mungkin berminat untuk traktir kita di Saweria. Kita juga ada link Saweria. Apalagi Bang? Cukup aja. Selalu dukung podcast Kotak Masuk. Siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.